Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Robiatul Adawiyah. Teman-teman bisa menyapaku Robi. Aku tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang utuh. Ada sosok ayah dan ibu yang sangat hebat dalam mendidik anaknya. Ada juga sosok kakak yang menjadi semangat hari-hariku. Seperti yang kalian ketahui, musibah tidak pernah mengenal tempat untuk hinggap. Seperti dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Musibah itu menimpa ibu kami tercinta dengan kondisi sakit di kedua matanya atau bisa disebut katarak. Dan untuk menyembuhkannya dibutuhkan tindakan khusus, yaitu operasi katarak. Mungkin bagi kalian masalah kami sudah lumrah. Ya, uang. Saat itu kami belum memiliki cukup uang untuk mengoperasi ibu. Awalnya masalah ini membuat imanku sedikit goyah dengan meragukan kuasa Allah. Tetapi dalam Quran surat Al-Imran ayat 200, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan bersiap-siagalah dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dengan mengingat ayat ini, aku dan keluarga kembali memiliki semangat untuk tekun dan berjuang di masa sulit ini. Salah satu perjuangan yang kulakukan bersama dengan kakak adalah berdagang online. Ini salah satu barang dagangan kami. Sosok yang menjadi figur teladan bagi kami adalah baginda Rasulullah SAW. Seperti dalam riwayat hidup beliau, sejak Muhammad kecil, Abu Thalib sudah mengajaknya berdagang ke negeri Syam, Suriah. Bahkan dari remaja hingga dewasa, bakat dagangnya semakin mengkilat. Nabi pun dipercaya oleh seorang saudagar kaya bernama Siti Khadijah untuk menjajakan dagangannya. Karena keuletan, kejujuran, dan akhlak Nabi Muhammad, Siti Khadijah pun terpesona dan akhirnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai pasangan hidupnya. Aku mengimani kisah ini. Aku berharap aku bisa menjadi pedagang yang sukses seperti Nabi. Dan targetku, aku ingin mengumpulkan sejumlah uang untuk membantu operasi ibu. Namun ternyata masalah mulai muncul. Kakak ketigaku yang menjadi partnerku harus segera berangkat mondok. Otomatis dia menyerahkan semua tanggung jawab pesanannya kepadaku yang saat itu tidak tahu apa-apa. Karena dari awal tugasku adalah memegang keuangan. Aku berusaha mengerjakan apa yang aku bisa terlebih dahulu sambil berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika usawiluka, wa bika uhawiluka, wa bika uqatiluka. Ya Allah, denganmu aku menerjang, denganmu aku berupaya, dan denganmu aku berjuang. Allah masih sangat menyayangiku. Dia memberikan cobaan lagi kepadaku, yaitu saat daganganku mulai berkembang, aku kehilangan uang sebesar 200.000. Dan pada saat itu juga para konsumenku menyicil dagangannya. Perlu kalian ketahui, aku berdagang ini meminjam modal kepada orang lain atau bisa disebut berhutang. Jadi pada saat itu aku membutuhkan dana untuk modal dan membayar hutang tersebut agar tidak menumpuk. Air mata tak tertumpah yang sampai di situ saja. Masalah yang lebih pelik lagi muncul, yaitu aku kehilangan HP-ku yang jatuh di jalan. Karena aku berdagang online, semua data pembeliku ikut hilang. Rasanya isi kepalaku ini hampir keluar. Aku bingung, aku takut orang tua dan kakak kecewa karena kelalaianku. Belum lagi orang tua sempat melarangku untuk berdagang karena takut aku terlalu banyak pikiran dan tidak fokus sekolah. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Alhamdulillah sekarang targetku sudah terpenuhi. Aku pernah menangis di malam hari. Aku pernah mengeluh dan menyerah, tapi setelahnya aku akan kembali membangun semangat
mengingat target dan mimpiku. Aku bersyukur bisa melewatinya dan semua berlalu dengan meninggalkan bekas yang sangat membekas di hatiku. Tetaplah berserah diri kepada Allah dengan selalu berdoa, La ilaha illallah, La ilaha illallahul alimul halim, La ilaha illallah rabbul arsyil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Tidak ada Tuhan selain Allah, Rabb Arsy yang agung. Tidak ada Tuhan selain Allah, Rabb langit, Rabb bumi, Rabb Arsy yang mulia. Sekian yang dapat saya ceritakan. Semoga apa yang saya ceritakan dapat memberikan pelajaran yang bisa dipetik oleh kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.